Pagi itu Masrun membawa arak-arakan tanjidor dan rebana ke kediaman Haji Muis. Niat kedatangannya adalah untuk melamar anak gadis Muis, yang tersohor kecantikannya bernama Mumun. Masrun menunjukkan pemuda itu yang masih duduk dalam mobil mewah milik bapaknya. Muis sampai keheranan dari mana Masrun bertemu pemuda semacam itu. Ternyata mereka bertemu di depan warung si Mumun dan langsung jatuh cinta melihat kecantikan gadis itu. Masrun bertugas untuk menjadi perwakilan dari bos, untuk melamar anak gadis Muis. Pemuda yang konon anak sultan itu segera turun dari mobil dan berjalan mendekatinya. Pak Haji Muis langsung murka dan mengusir mereka semua dari rumahnya. Marsun melarikan dan membawa anak bos masuk ke mobil, dan tancap gas langsung pergi. Muis merasa sakit hati jika anak gadisnya yang cantik hendak dijodohkan dengan pemuda yang biasa-biasa saja. Teriakan itu membuat Mumun dan ibunya Nya Sophia keluar memeriksa kondisi sang ayah. Muis masih terlihat marah melihat rombongan Marsun yang pergi. Udah tua agak sadar-sadar lu pisut. Hah? Lu juga bubar? Bubar! Tak berselang lama, Junet muncul menghampiri Mumun untuk berdua-berduaan seperti hari-hari biasa. Muis kembali marah karena ia sudah menolak lamaran 3 kali berturut-turut. Ia mendesak Junet agar segera melamar Mumun, karena usia hubungan mereka berdua sudah cukup matang untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Terlebih lagi Muis merasa iba jika harus terus menolak pinangan dari para pemuda yang datang melamar anaknya itu. Mumun mencoba menenangkan ayahnya sembari berjanji akan menyiapkan semuanya lebih cepat lagi. Muis semakin emosi, apalagi melihat sikap Junet yang hanya diam 1000 bahasa. Mumun ikut kesal melihat tingkah Junet, lalu mendesak untuk segera melamarnya. Mimin lalu berpamitan pergi pada ayahnya, lalu adik kembar Mimin duduk di sebelahnya dan menyapanya. Mimin menggoda Mumun yang sering menolak pria lain. Mereka justru berkata, jika selera calon suami haruslah yang muda, kaya, dan menggoda. Dan film pun dimulai. Di suatu pagi yang cerah, Hussein nampak menikmati sajian pentas kesenian tradisional tari jaipong khas Sunda. Tak lupa ia memberikan uang saweran beberapa lembar ke para biduan. Tiba-tiba preman kampung yang diketuai Jeffrey, masuk ke dalam kerumunan warga, dan merampas uang dari pemimpin kesenian tari jaipong itu. Sebelum pergi, mereka membawa Hussein ke makam bambu hitam, mereka berdua duduk di atas makam yang baru. Jeffrey mengaku pada Hussein jika ia sangat mencintai Mumun, dan bersikeras untuk mendapatkannya. Hussein berkata, ia harus memanggil para leluhur untuk mendapatkan petunjuk. Tak berselang lama tubuh Hussein mulai kejang-kejang dan mengerang. Hussein yang kerasukan arwah leluhur yang akan memberikan jimat, agar Mumun tergila-gila pada Jeffrey. Dan tangan Hussein yang dikendalikan setan tiba-tiba masuk ke dalam makam itu, hingga menemukan satu pusaka yang dipercaya sebagai jimat sakti mandraguna. Di tempat lain, Mumun pergi ke warungnya untuk berjualan seperti biasa. Pok Kokom yang sudah menunggu untuk menyerahkan gamis pesanan orang tua Mumun. Karena gamis itu yang akan digunakan di acara syukuran, meski sudah kesekian kalinya digelar. Mumun yang melihat Junet sendirian di warung lalu ia bergegas masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan. Beberapa pelanggan penggemar Mumun tampak sudah setia menanti makanan buatan Mumun. Di tempat lain, Mimin bekerja di kedai kopi modern. Malam harinya, rumah Haji Muis dipenuhi warga yang hendak menghadiri acara syukuran. Mimin yang menelpon dari tempat kerjanya, untuk memastikan acara syukuran berjalan dengan lancar. Pak Muis berterima kasih pada anak gadisnya yang sudah membiayai acara malam itu. Lalu Muis memberikan teleponnya pada Ustadz Warlan, agar Mimin didoakan, supaya segera bertemu dengan jodohnya. Selain membiayai acara syukuran, ternyata Mimin juga yang membiayai ibadah haji dan umroh ayahnya. Muis mulai membanggakan Mimin di depan warga lainnya, ia berkata jika Mimin bekerja di kantor ternama di Jakarta, dan menjadi atasan. Malam itu Hussein membawa Jeffrey ke depan rumah Mumun, untuk membacakan mantra guna-gunanya. Setelah mantra selesai dibaca, dupa dan kemenyannya pun dimatikan. Hussein yang terkenal sebagai orang pintar berkata, jika Jeffrey harus masuk ke dalam rumah Mumun untuk membuktikan sendiri kesaktiannya. Lu udah gak usah otawa-otewe, yang lu demenin pasti nyamperin.
Mumun yang mendapat pesan dari pinjol yang memperingatkan jika hutang sebesar 50 juta sudah jatuh tempo. Dan jika belum dilunasi maka bunganya akan terus bertambah sebanyak 30% per minggunya. Mumun yang gelisah dengan ancaman itu langsung menelpon Mimin. Mimin yang di video call ia pun meminta tukar tempat dengan bosnya, supaya dirinya dikira bekerja sebagai bos di kantor itu. Mumun bertanya mengapa Mimin berhutang pada pinjol, dengan menggunakan identitas Mumun. Mimin berkata jika semua uang itu sudah digunakan untuk membiayai Babe. Mimin merasa tak mau disalahkan, meski apa yang dilakukan itu sangat mengganggu Mumun, Mimin berjanji akan segera melunasi hutangnya. Kembali lagi ke Jeffrey yang membaca mantra dan berdiri di depan rumah Mumun, seketika itu Mumun melambaikan tangan mesra ke arahnya. Tak tahunya Mumun sudah berada di depan pria itu, dan menanyakan identitasnya. Abang siapa? Jeff. Ternyata Mumun sama sekali tidak mengenal Jeffrey, lalu meminta pria itu untuk pergi karena acara sudah selesai. Keesokan harinya, Mumun kembali mendapatkan pesan dari pinjol, yang berkata hutangnya sudah menjadi 70 juta, ia juga diancam akan dibunuh jika tidak segera melunasinya. Lalu Mumun menelpon Junet yang bekerja di konter HP, kemudian Mumun menceritakan masalah yang menjeratnya itu, pada sang kekasih. Mendengar nominal 70 juta, Junet yang kaget dengan uang sebesar itu, ia pun mengatakan kalau tidaklah mungkin uang sebanyak itu bisa didapat dengan sekejap mata. Junet berkata jika dirinya siap membantu meski hanya ada 40 juta, Junet berjanji akan mencarikan sisanya demi menolong kekasihnya itu, yang terjerat pinjol gara-gara adiknya Mimin. Malam harinya, Mumun dihadang oleh 3 debt kolektor bernama Jack, Susilo dan Sarip. Mereka membawakan surat tagihan, dari hutang online yang harus segera dilunasinya. Mumun tampak ketakutan dihadang 3 pria berbadan kekar itu. Untungnya Jeffrey datang untuk membantu Mumun, ternyata 3 pria itu adalah anak buah Jeffrey yang bersikap semena-mena. Jeffrey berjanji akan menolong Mumun untuk melunasi hutangnya, lalu Jeffrey yang menawarkan diri untuk mengantar pulang ke rumah menggunakan mobil. Agar aman dan selamat sampai tujuan, dalam perjalanan itu, Jeffrey sempat menggoda Mumun dan menyentuh tangannya. Mumun yang mulai risih dan melepas tangannya. Jeffrey malah semakin murka, dan menginjak gas mobil hingga melaju kencang sampai menabrak motor tepat di persimpangan jalan. Melihat ada kesempatan emas, Mumun pun keluar dari mobil Jeffrey, dan bersembunyi di balik semak belukar, lalu ia menelpon Mimin yang lagi bekerja. Karena tak sempat mengangkat telepon, lalu Mimin menelpon balik hingga ponsel Mumun berdering nyaring, lalu Jeffrey yang mengetahui tempat persembunyian Mumun ia segera mengejar gadis pujaannya itu. Lalu Mumun berlari sekuat tenaga hingga Mumun sampai di anta-beranta. Sampai kebingungan akan mengambil jalan yang mana, tiba-tiba Jeffrey berhasil menangkap Mumun, namun wanita itu cukup kuat untuk melarikan diri. Pada saat Mumun berlari kencang, Jeffrey yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana gadis cantik itu mati tertabrak truk. Prosesi pemakaman Mumun pun dilangsungkan pagi hari setelah jasadnya ditemukan warga. Dan dibantu Hussein dan warga lainnya, memakamkan jasad Mumun. Namun Hussein lupa, untuk melepaskan ikatan tali pocong di kepala Mumun. Mak Sophia, Babe Muis, Mimin, dan Junet sangat terpukul dengan kematian Mumun. Setelah acara pemakaman usai, Hussein kembali bekerja sebagai tukang gali kubur. Jack, Sanip dan Susilo kini menemui Hussein hanya untuk menuduhnya sebagai penipu mereka, yang diutus Jeffrey untuk meminta uang bayaran jimat untuk dikembalikan. Dan Hansip kampung langsung melerai pertengkaran itu, lalu Hussein berpesan kepada 3 sekawan itu, untuk membawa Jeffrey ke rumahnya. Malam itu Hussein teringat jika dirinya belum melepas tali ikatan pocong di kepala Mumun. Ia berkata jika mayat tidak dibuka tali pocong, arwahnya bisa menyebabkan gentayangan. Kayaknya gue hilap nih. Hilap apaan sih, Sen? Nah, aduh, bener. Gue hilap. Gue lupa buka tali pocongnya si Mumun. Si Hansip langsung ketakutan, dan memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena malam semakin mencekam. Hussein berusaha tetap tenang, dan masuk ke dalam rumah,
Baru saja menutup pintu, Hussein dikejutkan dengan pintu rumahnya yang terbuka. Ia merasakan ada arwah yang mengikutinya, lalu Hussein memeriksa keluar dan menutup pintu dengan kencang. Tak berselang lama jendela Hussein terbuka lebar, lalu Hussein segera menutup jendela, namun dikejutkan oleh ketukan pintu. Apaan tuh? Aduh. Yang ternyata itu adalah Markona. Ia hendak meminjam uang pada Hussein namun pria itu menolak memberi pinjaman. Ia berkata akan memberikan uang saweran saat Markona ikut pentas menari jaipong. Enggak dah, pokoknya sana pulang. Iya, Bang. Gandel loh. Pulang. Setelah Markona pergi, Hussein bergegas masuk ke dalam kamar lalu Hussein segera menyalakan lampu, dan sosok pocong bermata hijau itu menghilang. Namun, saat lampu kembali dimatikan pocong itu muncul lagi dan terlihat semakin jelas, lalu Hussein masuk ke dalam kamar, dan bersembunyi di balik selimut. Lalu samar-samar terdengar suara wanita yang berkata jika dirinya adalah Mumun. Bang, ayah Mumun, Bang. Hussein pun lari ketakutan dan bersembunyi di dalam kamar mandi, dan jejak langkah darah terlihat menggenang di depan pintu disertai sepasang telapak kaki manusia. Dan jejak langkah kaki itu semakin mendekati Hussein hingga membuatnya naik ke atap rumah. Dan Hussein kembali berlari kalang kabut karena ketakutan, ia mengunci diri di dalam kamar. Pocong Mumun kembali meminta tolong agar tali pocongnya dilepaskan. Bang. Bukain tali pocong ayah, Bang. Tiba-tiba, lemari itu terbuka dan dibikin porak-poranda hingga lampu minyak terjatuh dan membakar lantai. Lepasin tali pocong ayah, Bang. Setelah mengutarakan keinginannya, sosok pocong Mumun menghilang dengan meninggalkan tanah kuburan. Pagi harinya, Mak Sophia meminta Mimin untuk berhenti kerja di kota, dan meneruskan warung makan milik Mumun. Mimin yang gengsian, dengan tegas menolak dan memilih tinggal di kos, yang berada di tengah kota Jakarta. Ya pan lu bisa nyari duit di sini, Min. Tuh warungnya si Mumun. Kagak mau lah. Sebelum pergi merantau, Mimin menemani Junet ke makam Mumun. Malam harinya komplotan Jeffrey kembali menagih hutang pada Hussein. Mereka menuntut uang jimat dikembalikan sebanyak Rp4.800.000. Meski belum berhasil mendapatkan uangnya kembali, mereka tetap mengancam akan membunuh Hussein jika tidak segera mengembalikan uang itu. Sementara Babe Muis, yang bersedih karena memandangi foto wajah anaknya. Samar-samar terdengar suara Mumun. Mumun. Lalu Muis langsung keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Dan malam itu terasa lebih mencekam dan dibarengi angin ribut yang berhembus sangat kencang. Muis memanggil anaknya yang lupa jika Mumun telah tiada. Pagi harinya, Muis jatuh sakit karena tersiksa perasaannya. Nyak Sophia berandai-andai jika Mimin mau menemani di rumah mungkin Babe Muis tidak akan sakit. Tak berselang lama, Jeffrey bersama komplotannya datang ke rumah Mumun untuk menagih hutang. Junet yang menemui debt collector itu, yang membawa surat tagihan hutangnya sebesar Rp95.684.000. Utang yang semula 70 juta tiba-tiba sudah membengkak sebanyak itu. Setelah mendapat surat tagihan itu Junet menemui Mimin di Jakarta, untuk mencari solusi bersama. Dari situlah Mimin ketahuan jika Mimin sebenarnya bekerja sebagai karyawan di kedai kopi, bukan menjabat sebagai bos besar. Malamnya, Hussein dan Hansip yang bernyanyi bersama dengan riang disamperin komplotan Jeffrey lagi. Hussein yang ketakutan langsung ngumpet dan manjat ke atas pohon, sementara si Hansip harus menghadapi komplotan preman itu sendirian. Saat mengamati dari atas pohon tiba-tiba, Susilo berteriak ketakutan melihat pocong yang bertengger di atas pohon. Saat mereka semua menoleh ke atas pohon,
Sementara si Hansip, lari di tempat karena saking takutnya. Setelah Hussein berhasil turun dari pohon, ia menyeret Hansip untuk melarikan diri. Gue nginep di rumah lu aja ya. Ayo. Di tempat lain, Junet melihat sinis ke arah Mimin yang berpakaian serba minimalis. Ia yang mengantarkan Mimin pulang malam-malam ke rumahnya. Junet lalu mendesak Mimin untuk berkata jujur kepada Babe Muis, jika selama ini dirinya bukan bekerja di kantor melainkan di kafe sebagai pelayan. Mimin malah murka dan marah-marah, ia merasa tidak melakukan kesalahan, padahal selama ini ia berbohong pada keluarga mengenai pekerjaan dan hutang piutang. Junet lalu kembali menasehati Mimin, agar menetap di rumah meneruskan warung Mumun sembari menjaga kedua orang tua, daripada bekerja sebagai pelayan di kafe. Keesokan harinya, Mimin hanya bermalas-malasan di rumah sembari melihat-lihat baju di toko online. Junet kembali menemui Mimin, dan menasehatinya, supaya sadar dengan kesalahan besar yang dilakukannya. Mimin sengaja memalsukan identitasnya untuk meminjam uang di pinjaman online, terlebih lagi orang yang dipalsukan identitasnya itu adalah saudari kandungnya sendiri. Mimin kini takut jika Nyak Sophia tahu, karena hutangnya menumpuk sangat banyak. Mimin yang merasa terpojokan enggan bertobat, dan menyalahkan orang tua sebagai penyebab dari hutang piutangnya itu. Mimin berkata, jika uang hutang itu digunakan untuk membiayai kehidupan orang tuanya. Junet menghela nafas panjang dan beristighfar, lalu Junet menawarkan diri untuk membantu melunasi hutang atas nama Mumun. Akhirnya Mimin mau meneruskan usaha warung namun, karena nasihat Junet yang tak bosan-bosan menjelaskan untuk menjaga warung. Mimin lalu melihat catatan resep masakan Mumun yang tersimpan rapi di rak meja dapur. Kemudian Mimin membaca satu persatu resep itu hingga sampai di halaman terakhir, yang berisi cita-cita Mumun. Di catatan itu dituliskan Mumun memiliki keinginan sekolah dan menjadi sarjana. Dalam kerinduannya pada Mumun, Mimin mulai berubah cara berpakaian seperti Mumun, dengan kebaya dan juga selendang batik, dan akhirnya Mimin berhasil membuat sang babe tersenyum kembali. Di tempat lain, Hussein yang tergopoh-gopoh mendatangi Junet di konter HP dengan nafas terengah. Hussein kembali meminta maaf karena lupa, tidak melepas tali pocong almarhum Mumun waktu dimakamkan. Gue lupa ngelepasin tali pocongnya. Hussein berkata jika sekarang Mumun sudah menjadi pocong dan terus meneror hidupnya di malam hari. Junet sama sekali tak percaya dengan omongan Hussein. Lalu ia mengajak Hussein pergi ke kuburan malam itu, untuk membuktikan jika Mumun benar-benar jadi pocong. Sesampainya di makam Mumun, terdengar suara gemerisik dedaunan kering yang bergesekan dengan tanah. Hussein mengarahkan senter ke arah suara itu, namun tak terlihat ada apapun cahaya senter yang diarahkan ke belakang tiba-tiba. Mendengar teriakan Hussein, Junet justru kesal sendiri karena ia tak melihat apapun di pemakaman itu. Di waktu yang sama Jeffrey kembali datang ke rumah Mumun untuk menagih hutang. Susilo melihat sekelebat bayangan Mumun di warungnya. Tangan pria itu bergetar sambil makan kerupuk. Tak hanya Susilo, Jack dan Sanip juga melihat bayangan yang sama sehingga mereka ketakutan. Lalu mereka bergegas lari meninggalkannya. Disusul Junet yang datang menghampiri mereka, mengira Mimin adalah Mumun karena mengenakan kebaya yang biasa dipakai Mumun. Kemudian Jeffrey dan komplotannya pergi ke rumah Hussein untuk meminta jimat lagi. Kali ini mereka meminta jimat perlindungan agar terbebas dari teror pocong Mumun. Hussein menunjukkan gelang bahari yang ditemukan di dasar laut sejauh 700 km dari permukaan air. Gelang itu tidak boleh dibawa ke toilet, apalagi untuk cebok. Jeffrey sangat puas mendapatkan gelang itu dan menganggap hutang Hussein telah lunas. Ini gelang bukan sembarang gelang. Ngambilnya juga kagak sembarangan. Dari dasar laut 700 km. Ini nggak boleh dibawa berak. Malam harinya, Mimin terbangun mendengar suara Mumun yang memanggil namanya. Mimin mencari keberadaan suara itu, hingga pintu rumah bergetar. Lalu datanglah sesosok pocong yang memperlihatkan tubuhnya ke atas. Mimin yang berjalan keluar mencari keberadaan adiknya itu. Ternyata pocong Mumun meminta tolong pada Mimin, agar segera dilepas tali pengikat di kepalanya itu.
tolongin aja, Min. Mimin lalu pingsan tak sadarkan diri karena melihat sesosok pocong yang mengerikan itu. Pagi harinya, Babe Muis menemani Mimin yang terus memanggil nama Mumun. Tak berselang lama Junet datang untuk menjenguk kondisi Mimin. Malam harinya pentas seni tari Jaipong kembali digelar di panggung desa. Hussein berjoget bersama penari langganan si Markonah. Sambil memberi uang saweran, tak lama kemudian Jeffrey dan komplotannya datang menghentikan acara mereka, dan kembali meminta jatah keamanan kepada ketua grup Jaipong. Karena yang datang begitu banyak, keributan pun terjadi dan semakin memanas hingga terdengar suara Markonah yang mengolok Jeffrey. Jeffrey yang temperamental itu langsung mendatangi Markonah dan merampas uangnya. Tiba-tiba datang angin kencang disertai badai, dan terdengar suara cekikikan. Lalu datanglah sosok pocong Mumun melayang ke sana kemari sambil memanggil nama Jeffrey. Saking takutnya Jeffrey terjungkal hingga menabrak speaker, dan tubuhnya diselimuti spanduk panggung. Lalu Hussein berlari menjauhi di area itu dan bersembunyi di toilet umum. Tak tahunya Hansip itu sedang BAB di sana. Tak hanya Hussein, Markonah dan komplotan Jeffrey pun ikut masuk ke dalam toilet itu. Kelompok Jeffrey kabur naik mobil dan melaju dengan kencangnya. Mereka berpikir jika pocong itu hanya bisa melompat dan tidak bisa menyetir. Saat Jack hendak mengganti persneleng mobil, ia melihat kain putih menjuntai ke bawah, dan mobil yang dikendarai mulai oleng sampai terjebak di tepi sungai. Melihat pocong yang tertawa cekikikan, mereka di dalam mobil pun keluar dan nyemplung ke dalam air, dan bersembunyi sejenak sampai pocong itu menghilang. Lalu mereka kembali berlari ke dalam hutan, namun pocong Mumun muncul lagi dan membuat tubuh mereka menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Lalu Jack memukul perut pocong itu hingga tangan Jack terlilit usus, dengan darah dan kumpulan belatung. Lalu usus pocong itu menggerakkan tangan Jack untuk menyerang, dan mencekik lehernya sendiri. Sementara itu wajah Hansip yang tersiram muntahan darah pocong busuk sampai membasahi tubuhnya. Susilo berteriak kencang melihat kejadian mengerikan itu. Pagi harinya, warung Mimin terpantau cukup ramai. Empok Kokom yang sedang berbelanja di tukang sayur keliling itu, dan mendengar kabar terkait hantu pocong Mumun, dan banyak warga yang mengaku melihat sosok pocong Mumun yang berkeliaran di malam hari. Empok Kokom langsung minta penjelasan dari Mas Hansip, mengenai gosip itu dan gosip jika Mimin hendak merebut Junet dari Mumun. Junet yang sedang sibuk bekerja di konter HP miliknya, terkejut mendengar berita teror pocong Mumun di pentas tari Jaipong. Hansip yang menemui Empok Sophia mengabarkan teror pocong Mumun yang melanda semakin meluas. Nyak Sophia meminta bantuan Junet, untuk menyelesaikan permasalahan Mumun agar Babe Muis tidak sakit parah. Junet lalu mendatangi tempat bekas penampakan pocong Mumun sampai di kediaman Hussein. Saat itu Jeffrey bersama anak buahnya sedang menyiksa Hussein, karena sudah menipu berulang kali. Tiba-tiba suara Mumun mulai terdengar hingga membuat Junet kaget seketika. Ia melihat pocong Mumun, dan kini Junet sudah percaya kalau pocong Mumun benar-benar ada, dan membukakan kebenaran yang dikatakan warga. Tubuh Jeffrey yang dicekik lalu diangkat naik sampai sekarat. Junet lalu memanggil sosok itu dengan mesra seolah ingin bertemu dengan Mumun. Wajah busuk pocong itu pun berubah menjadi wajah Mumun. Junet yang tak kuasa menahan kesedihan itu hingga tersungkur di tanah berbatu. Lalu ia menemui Mimin untuk minta maaf, karena tak percaya jika penampakan pocong Mumun itu ada. Junet juga berkata jika pocong Mumun selalu mengincar Jeffrey, mereka tidak tahu, jika sebelum mati Mumun telah dikejar-kejar Jeffrey yang akan diperkosanya. Lalu Mimin teringat dengan kejadian sebelum Mumun meninggal, hingga malam berikutnya Mimin memberanikan diri untuk mengatakan hal yang sebenarnya di hadapan Babe Muis. Ia mengaku sakit hati pada sang ayah, yang selalu membandingkan Mimin dan Mumun. Mimin merasa dianaktirikan, sementara Babe Muis hanya peduli dengan nasib Mumun saja. Mimin cukup sedih melihat ayahnya condong ke Mumun yang terkesan pilih kasih. Dengan mudah si Babe membangunkan warung untuk Mumun. Sementara si Mimin harus bekerja mencari pekerjaan sendiri di kota, Mimin mengaku jika selama ini dirinya tidak bekerja di kantoran melainkan jadi pelayan di kafe.
Mimin juga mengaku tak mampu membiayai umroh dan haji yang begitu besar, hingga dirinya terpaksa meminjam uang hingga puluhan juta. Ia meminta maaf, karena menyalahgunakan identitas Mumun, hingga Nyak dan Babe diteror debt collector. Ia berpikir jika dirinya lah penyebab Mumun mati. Mimin menangis sembari minta maaf pada ayah dan ibunya. Tak berselang lama, Hussein bertamu ke rumah mereka untuk meminta maaf, karena lupa membuka tali pocong Mumun pada waktu pemakaman. Ia meminta izin untuk menggali lagi kuburan Mumun, agar bisa melepas tali yang di kepala jasad Mumun. Di hari berikutnya, Hussein bersama keluarga Mumun melakukan penggalian ulang untuk melepaskan tali itu, dan meminta maaf atas kehilafan Hussein yang tak sengaja. Setelah ikatan berhasil dilepas, makam kembali ditutup dan didoakan bersama Pak Ustadz. Jeffrey yang datang lagi menghampiri Mimin, karena untuk menagih hutang. Jeffrey berkata bahwa si Mumun mati karena tertabrak truk. Hussein di sini mulai curiga, bagaimana Jeffrey bisa tahu jika Mumun mati tertabrak truk. Lalu Hussein berkata jika Mumun tertabrak truk pasti karena dikejar-kejar Jeffrey. Lalu Hussein memukul Jeffrey, namun anak buah Jeffrey tiba-tiba memukul Junet, dan dengan mudah mereka melumpuhkan Junet dan Hussein. Mereka kemudian melimpahkan hutang Mumun pada Mimin sebagai kembarannya. Malam harinya peringatan meninggalnya Mumun digelar di rumah Muiz. Di sisi lain Mimin mendatangi basecamp Jeffrey dan untuk menyelesaikan masalahnya. Mimin yang menodongkan pisau ke arah Jeffrey hingga membuat perkelahian terjadi. Junet dan Hussein membantu Mimin, namun keberanian mereka tak cukup kuat. Tiba-tiba pocong Mumun turun dari atas yang disertai hujan badai. Pocong itu mengejar Jeffrey untuk balas dendam. Jeffrey yang berlari kalang kabut, tiba-tiba pocong Mumun kembali muncul dan menatap tajam ke arah Mimin, seolah mengucapkan selamat tinggal. Pagi harinya Junet berhasil melunasi hutang Mumun, dan memberikan uang puluhan juta rupiah kepada Babe Muiz. Lalu Nya Sophia memberikan cincin untuk Junet, sebagai harta warisan darinya. Ia berpesan supaya Junet menemukan wanita baik yang layak dijadikan istri. Malam harinya tanah kuburan Jeffrey bin Hussein mulai bergejolak hingga tiba-tiba. Dan film pun berakhir.